Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar negeri, 6 tahun yang melahirkan martir. Anwar divonis penjara 6 tahun. Keputusan yang memancing pro dan kontra di dalam negeri, reaksi keras luar negeri, dan tanda tanya di masa depan bagi kepemimpinan Mahathir. Palu itu jatuh, ia berdebam dengan keras di hati nurani para simpatisan Anwar Ibrahim. 6 tahun penjara. Inilah ujung peradilan terhadap mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Persidangan kontroversial itu berlangsung selama 5,5 bulan sebelum Hakim Paul Agustin membacakan vonis pada 15 April pukul 09.23 waktu setempat. Anwar terbukti bersalah untuk 4 tuduhan korupsi. Tarikan napas dan suara-suara gumam menyebar di ruang sidang. Begitu keputusan itu dibacakan, berdasarkan Undang-Undang Malaysia, vonis ini ibarat lonceng kematian bagi karir politik Anwar Ibrahim. Ia dilarang terlibat kegiatan politik apapun selama 5 tahun terhitung sejak keluar dari penjara. Sebuah keputusan yang tidak ringan, namun kehidupan penjara dengan caranya sendiri agaknya telah meneguhkan Anwar. "Saya tidak terkejut," ujar Anwar dengan tenang kepada para reporter di dalam ruang sidang. Yang lebih terkejut justru orang-orang di sekitar Anwar dan dunia internasional. Protes merebak di Malaysia menyusul dibacanya keputusan itu. Demonstrasi pecah di jalan-jalan dan di luar gedung pengadilan, tempat para pendukung Anwar menjeritkan teriakan-teriakan reformasi. Polisi anti huru-hara dan pasukan penjinak bom bekerja keras membubarkan massa. Reaksi internasional mengalir ke Malaysia. Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore memberikan reaksi keras. Keputusan terhadap Anwar Ibrahim akan membawa Malaysia kepada kemunduran ekonomi dan politik, ujarnya. Sekretaris Gedung Putih Joe Lockhart bahkan menganggap ada catat yang sangat serius dalam proses peradilan. Menteri Luar Negeri Inggris Robin Koch mendesak pemerintah Malaysia menangani pengadilan banding Anwar dengan adil dan segera. Sedangkan Presiden Filipina Joseph Estrada, politisi Asia pertama yang memberi komentar terhadap keputusan pengadilan Anwar, mengatakan keputusan itu amat disayangkan. Amnesty International menyebut vonis itu sebagai cermin penyalahgunaan hukum dan institusi negara oleh pemerintah dengan tujuan politik. Gerbang penjara boleh mengurung Anwar, tapi perdebatan publik tentang hak asasi dan kebebasan politik tak akan mudah dipadamkan. Demikian pernyataan lembaga itu. Anwar sudah setuju untuk naik banding. Permintaan itu langsung diajukan tim pengacaranya seusai hakim membacakan keputusan. "Kasus ini belum selesai," ujar Pawan Jack Merichan, salah satu anggota tim pengacara pembela Anwar. Naik banding (dan keputusan bebas) memang penting diperjuangkan bila Anwar masih berniat bertarung dalam pemilu. Dan ini bukan soal mudah,
Istri Anwar, Wan Azizah, pesimistis bahwa suaminya bakal memenangkan banding. "Saya harus realistis," ujar Azizah. Absennya Anwar dalam waktu sekian panjang 2003 bebas, dilarang berpolitik hingga 2008 bagaimanapun akan berpengaruh. Sebab pelan tapi pasti Anwar akan menghilang dari peredaran. Tapi politik Malaysia bisa diibaratkan politik yang mengulang sejarah saat Anwar boleh menyandarkan harapan. Mahathir ditentang dari UMNO (United Malaysian Nations Organization 1969 setelah peristiwa kerusuhan etnis Cina Melayu. Mahathir dituduh sebagai tokoh fanatik Melayu dan dipenjarakan 20 bulan. Setelah itu ia memimpin gerakan anti pemerintah dan menjadi Perdana Menteri. Selebihnya adalah kekuasaan dan status quo hingga hari ini. Akankah Anwar akan menjadi comeback kid seperti halnya Mahathir? Sulit menjawab pertanyaan ini, lebih-lebih dari balik gerbang penjara. Namun, setiap peristiwa politik selalu bisa dibaca dari dua sisi, dan Anwar boleh berbesar hati tatkala ia menengok ke sisi lain dari masa 6 tahun itu. Palu Hakim Paul Agustin ibarat pembaptisan Anwar menjadi martir baru dalam pentas politik Malaysia. Sebuah pembaptisan lewat seruan reformasi, lewat keprihatinan dunia internasional, lewat letupan kaum demonstran di jalanan ibu kota, dan lewat pertanyaan, apakah Anwar bukan hanya korban dari cara mempertahankan sebuah status quo? Hernian Y. Clayton (sumber Associated Press, Reuters, Tempo 26 April 1999 halaman 64.